Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana proses suatu perekaman suara atau voice recording untuk menciptakan satu lagu. Jadi, kalau orang bilang kan rekaman suara, kalau umumnya orang bilang, "Bang, gimana dong cara rekaman suara kalau kita mau nyanyi gitu?" Terus ada yang bilang juga, "Om, bisa jalan-jalan ke studio nggak? Saya juga pengen tes suara gitu." Ada juga yang bilang, "Om, itu alatnya pakai apa aja?" Nah, ini semua yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Jadi sebenarnya kalau untuk proses perekaman suara untuk saat ini di zaman sekarang itu nggak perlu pakai studio-studio yang formal yang seperti dulu. Walaupun mungkin untuk memakai studio yang masih yang formal yang seperti dulu itu memang masih tergolong sangat bagus. Tetapi kalau itu tidak dapat kita jangkau, kita bisa untuk melakukan perekaman sendiri yang hasilnya mungkin tidak kalah bagusnya, gitu kan. Jadi walaupun hasilnya mungkin tidak sama seperti kita rekaman dalam studio yang sesungguhnya atau yang real gitu, tetapi hasilnya tidak akan signifikan. Jadi tidak terlalu signifikan antara hasil yang kita peroleh dari home recording maupun dari studio gitu. Siapa saja yang bisa menggunakan DAW? Ya, itu kita semua gitu. Jadi DAW ini adalah digital audio workstation. Jadi yang biasa kita sebut juga aplikasi gitu kan. Jadi kita punya software, kita punya aplikasi untuk mengolah suatu rekaman suara itu bisa menjadi lebih baik. Kenapa semua orang sekarang bisa melakukan home recording? Karena DAW ini sangat terjangkau dan ya mudah lah untuk kita pergunakan. Jadi sesulit apapun kalau memang kita belajar untuk pergunakannya pasti akan lebih mudah gitu kan. Nah, beda dengan zaman-zaman dulu waktu zaman-zaman masih manual. Ya mungkin untuk menciptakan suatu studio itu harganya mungkin tidak akan tergolong murah dan tidak akan terjangkau oleh siapa saja gitu kan. Karena mungkin satu fitur itu harus memiliki satu equipment dan harganya mungkin bisa ada yang mahal, ada mungkin yang terlalu mahal, ada mungkin yang murah dan ya macam-macam. Tapi itu akan membutuhkan banyak equipment. Kalau di DAW sendiri digital, jadi kita sudah punya software mulai dari proses recording, proses mixing, proses editing, proses mastering, itu semua ada di situ. Jadi memang untuk sekarang, di era sekarang, siapapun nggak mustahil untuk bisa melakukan perekaman suara gitu. Nah, kita akan bahas alat apa aja yang paling inti. Yang pertama adalah mic. Mic memang sangat perlu karena mic itu merupakan suatu penangkap suara. Jadi suara itu kita ibaratkan ya, kalau DAW itu kan dapur. Suara itu adalah bahan, atau kalau di dapur ya bahan makanan. Mic ini adalah mungkin tools, equipment seperti pisau gitu kan, parutan, ada ya apa aja lah yang di dapur-dapur gitu kan. Nah, untuk mic ini fungsinya untuk menangkap suara. Jadi mic ada yang dinamik, ada yang mic condenser, itu apa aja. Yang penting dia bisa menangkap suara kita dulu. Semakin bagus kualitas mic, semakin bagus juga karena di proses editing nanti akan menjadi lebih mudah. Terus stand mic. Stand mic ini sebenarnya kalau dibilang hanya sekedar memudahkan ya bisa juga, tapi stand mic ini berguna juga. Dan gunanya adalah sebagai, kalau saya bilang sih stabilizer. Karena dia akan menjaga jarak konsisten antara mulut kita dengan mic gitu. Jadi pada saat kita recording, suara kita yang tertangkap itu akan konsisten. Jadi nggak ada yang terlalu besar, kecil gitu kan. Kan kalau saya pakai goyang-goyangin mic atau saya pakai megang mic gitu kan dalam proses rekaman, bisa saja saya melakukan satu kesalahan, mungkin nggak sengaja. Saya goyang-goyangkan tangan gini atau ada genggaman tangan saya yang tidak sengaja, itu akan menimbulkan noise seperti ini. Atau mungkin suara saya bisa jadi mic-nya maju mundur gitu. Jadi suara saya seperti ini. Seperti ini dan kadang juga terlalu besar. Nah, itu fungsi dari stand mic bagi saya. Jadi ini bukan gaya-gayaan. Terus headset, earphone. Maaf ya, ini harusnya saya udah lepas dari tadi.
Jadi earphone ini bukan untuk kalau kita lihat ya di dalam satu proses perekaman suara dalam studio atau dimanapun itu, kita membutuhkan earphone untuk pertama memonitoring suara kita. Yang kedua, earphone ini juga fungsi yang paling penting adalah dia merupakan suatu alat untuk monitoring suara yang keluar dari DAW gitu. Misalnya DAW sudah ada musik untuk kita ikuti. Musik ini yang harus kita dengarkan tetapi tidak mantul kemana-mana gitu. Jadi dalam DAW ada satu satu track, umpamanya kita menggunakan tagging dengan proses tracking. Jadi kita taker nih, kita tag suara dengan proses tracking. Artinya di tracking yang mungkin udah terisi yang harus kita isi, itu ada output. Output itu nggak boleh keluar dan masuk kembali ke sini, ke mic. Output itu harus kita monitoring tanpa kita feedback ke dalam DAW. Misalnya saya tidak menggunakan headset, saya monitoring pakai apa gitu. Terus kalau saya menggunakan speaker umpamanya ya, saya menggunakan speaker seperti ini kan suaranya besar nih. Kalau saya menggunakan speaker, bisa aja suara dari speaker itu kan ada suara nih, kedengaran. Bisa aja ini kan menangkap suara dari speaker. Artinya apa yang sudah menjadi output dari DAW itu akan masuk kembali ke dalam mic dan akan diinput lagi. Input kembali masuk ke DAW. DAW ini kalau dia menginput yang sudah dia keluarkan, itu kan hasilnya akan berantakan karena itu akan mendouble gitu kan. Dari segi kualitas suara udah nggak bagus, double itu juga pasti akan menimbulkan delay karena suara yang udah keluar masuk lagi itu untuk jangkauan waktu pasti ada jeda gitu, ada jeda sedikit, walaupun sedikit. Untung-untung kalau sedikit, kalau banyak ya akan berantakan lah. Jadi memang headset ini dalam satu proses rekaman suara memang menjadi kewajiban. Jadi bukan sekedar buat gaya atau buat biar seolah-olah gitu, tapi memang kita harus memakai headset. Karena kalau tidak memakai headset ya itu tadi, saya ulangi lagi, DAW output yang keluar dan masuk kembali ke mic itu akan menghasilkan feedback. Feedback itu bisa jadi delay. Kalaupun tidak delay itu pasti akan merusak suara. Dan kalau itu terjadi di panggung, itu akan menimbulkan kalau orang bilang storing gitu. Ada suara ciat gitu. Nah, apalagi yang kita bahas tadi? Mengenai alat-alatnya kan udah. Nah, ini alat yang perlu kita audio interface ya. Kalau kita sebut dia kelompok alat yang kita gunakan untuk menangkap suara ini adalah audio interface. Jadi dari mic menggunakan stand mic, terus kita masuk ke sound card atau equalizer, atau bisa kita masuk ke mixer. Terus dari situ bisa aja dikeluarkan ke DAW gitu. Memang kita harus butuh alat penangkap atau alat untuk mengolah sebelum dimasak. Jadi sebelum itu dimasak, ada mic sebagai pisau, ada ini sebagai parutan umpamanya kan. Terus ada sound card yang menangkap itu, anggap aja sebagai baskom atau apalah namanya kan, keranjang-keranjang untuk menampung apa-apa yang sudah kita iris yang belum kita masak. Intinya adalah di DAW atau Digital Audio Workstation. Namanya workstation artinya disitulah dapur, disitulah semuanya bekerja untuk melakukan recording itu tadi. Masuk ke sana kan suaranya. Terus kita mixing untuk mengatur balancing gitu kan, keseimbangan antara tracking yang satu dengan tracking yang lain. Terus ada juga mungkin kalau perlu editing ya editing, karena biasanya macam-macam ya, ada karakter penyanyi biasanya yang agak false gitu kan, itu yang perlu diediting. Nah itu mungkin operatornya, itu tergantung dari operator, dan itu tidak ada yang salah dan yang benar karena masing-masing orang punya karakter sendiri ya. Terus ada yang namanya juga tagging. Kalau tagging tadi kan udah ya, tagging dalam bentuk tracking. Jadi kita tag suara ke dalam bentuk perekaman per track. Jadi ya tagging
taking dengan tracking gitu. Jadi setelah kita mixing, oke, semua kita sudah edit dari suara, mungkin ada yang agak fals gitu kan. Kita edit, kita udah mixing, masuk ke mastering. Masteringnya itu ya bisa jadi kita tambahkan high, bisa tambahkan low, biar nggak terlalu cempreng gitu kan suaranya. Terus apakah kita akan balancing ulang gitu. Itu semua tergantung dari selera masing-masing. Makanya beda-beda pemusik biasanya beda karakter gitu kan. Jadi suara-suara biasanya kita bisa ketahui, oh karakter suara gitarnya ini seperti ini gitu kan. Ya macam-macam, ada yang soft, ada yang menggunakan powerful gitu. Dan itu adalah karakter dari masing-masing. Itu kita bahas mengenai alat. Nanti kita akan masuk ke dalam DAW. DAW yang kita pakai di sini yang akan saya bahas nanti adalah N-Track Studio. Jadi kalau kita N-Track Studio itu biasanya sih ya, kalau saya pakai dari device Android. Jadi bukan menggunakan DAW yang berasal dari PC ataupun laptop biasanya. Biasanya kan orang memakai yang ini kan, yang inisial A. Inisial A itu biasa banyak orang-orang pakai. Cuman kalau saya sih cari yang mudah. Yang mudah tetapi fitur-fiturnya nggak ketinggalan. Jadi yang mudah kita pakai. Terus kenapa? Kalau saya memakai DAW yang ada di smartphone, itu saya bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja gitu. Pada saat saya mungkin waktunya luang gitu kan. Pada saat sedang dalam perjalanan ataupun mungkin dalam kendaraan umum, saya hanya memerlukan headset yang flat untuk merubah ataupun untuk mengedit ataupun untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan yang belum rampung gitu kan. Atau pada saat apa aja, jadi itu fleksibel gitu kan. Itu bisa kita kerjakan dalam keadaan yang bagaimanapun tanpa membutuhkan suatu aktivitas tertentu yang kita harus duduk di dalam studio, kita harus mendengarkan di dalam ruangan khusus gitu kan. Kalau yang seperti ini nggak ada. Jadi ini kapan saja bisa dikerjakan. Itu akan menjadikan suatu project itu akan menjadi lebih mudah. Jadi N-Track Studio 9 itu akan kita bahas. Dan nanti akan saya sharing juga bagaimana cara untuk memasang ataupun menyiapkan alat-alat mulai dari sound card ke DAW, terus bagaimana cara mengedit DAW, mengedit fitur-fitur yang ada di DAW, bagaimana menggunakannya, apa fungsinya gitu kan. Dan itu akan saya bahas tidak dengan tuntas, maksudnya bukan semua fitur akan saya bahas, tapi fitur-fitur yang umum yang kita gunakan. Karena sebenarnya fitur-fitur lain juga itu sebenarnya kan banyak fitur di DAW, tetapi fitur itu sebenarnya nggak terlalu diperlukan gitu kan untuk umum. Biasanya itu dipakai untuk kondisi-kondisi tertentu dan lagu-lagu atau genre-genre tertentu. Tetapi kalau untuk yang umum itu coba kita bahas dan kita coba sharing. Mari kita berbagi. Kalaupun teman-teman juga ada yang punya ataupun ada yang lebih tahu daripada apa yang saya sharing, itu bisa silahkan kita berbagi gitu kan. Oke, untuk part selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari N-Track 9. Apa-apa yang perlu kita siapkan ke part selanjutnya.